Saat saya sedang dinas di luar kota, ibu mertua mengeluarkan semua barang saya dari kamar utama. Lemari saya dikosongkan, pakaian saya dimasukkan ke karung, dan kamar itu diserahkan kepada kakak ipar yang baru melahirkan. Saya hanya berdiri di ambang pintu, menatap rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya membuka ponsel dan menelpon notaris kepercayaan saya. Keesokan harinya, mereka menelpon saya 31 kali. Tetapi saat itu semuanya sudah terlambat untuk mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Kisah hari ini terinspirasi dari kejadian nyata. Sudah saya ubah nama dan tempatnya. Jika kamu pernah merasa menjadi orang asing di rumahmu sendiri, tolong dengarkan sampai akhir. Karena di ujung cerita ini, ada satu kalimat yang mungkin akan kamu ingat lama. Nama saya Larasati, 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah memastikan setiap tanda tangan sah, setiap surat berkekuatan hukum, setiap hak tercatat pada pemiliknya yang benar. Orang datang kepada saya ketika mereka ingin sesuatu menjadi resmi. Saya tahu betul nilai sebuah dokumen. Saya tahu betul apa artinya sebuah nama di atas sertifikat. Itulah mengapa ketika rumah saya direbut, mereka memilih hari yang salah dan memilih orang yang salah. Jika ada yang bertanya, apa rasa sakit terbesar dalam sebuah pernikahan? Saya tidak akan menjawab dimarahi, bukan pula diremehkan, bukan dipandang sebelah mata. Rasa sakit terbesar adalah berdiri di depan pintu rumah sendiri, melihat barang-barang yang kau pilih dengan tanganmu sendiri disingkirkan oleh orang lain, lalu menyadari bahwa selama bertahun-tahun di mata mereka, kau tidak pernah dianggap pemilik tempat itu. Hari itu, urusan dinas saya di Surabaya selesai setengah hari lebih cepat. Saya memutuskan pulang tanpa memberitahu siapapun. Di perjalanan menuju bandara, hati saya terasa ringan. Beberapa hari sebelumnya, suami saya, Mas Bagas, mengirim pesan yang manis. Katanya, kalau saya pulang lebih awal, telepon dia. Biar dia jemput. Hanya kalimat sederhana, tetapi cukup membuat saya tersenyum sepanjang jalan. Saya bahkan mampir membeli sekotak bulu pandan kesukaannya. Dalam hati saya berpikir, mungkin sore ini suasana rumah akan lebih hangat. Saya membayangkan wajahnya saat melihat saya datang lebih cepat. Saya tidak tahu bahwa di rumah itu, sebuah suasana lain sudah disiapkan tanpa saya. Begitu taksi berhenti di depan gerbang, dada saya langsung mengencang. Di teras, berjajar beberapa pasang sandal asing. Ada sandal orang dewasa dan sepasang sandal kecil untuk ibu yang baru melahirkan. Saya belum sempat menurunkan koper ketika bau yang aneh menyergap dari pintu. Bau minyak kayu putih, bau air rebusan daun untuk memandikan bayi, bau bubur yang dimasak lama, bercampur bau susu formula dan popok kain yang baru dijemur. Itu bukan bau rumah saya. Itu adalah bau kehidupan orang lain. Sebuah tatanan baru. Dan jelas, tidak ada tempat untuk saya di dalamnya. Saya melangkah ke ruang tamu. Kaki saya seolah terpaku di lantai. Di tengah ruangan, dekat sofa, ada beberapa kantong plastik hitam besar, diisi seadanya dengan pakaian saya. Ada blazer kerja yang baru saya beli bulan lalu. Ada rok yang biasa saya gantung rapi. Bahkan selendang pemberian almarhumah nenek saya. Diremas kusut, dimasukkan begitu saja seperti barang bekas. Saya menunduk. Kotak rias saya tergeletak terbuka di bawah meja. Beberapa lipstik berserakan di lantai. Tanpa perlu bertanya, saya tahu seseorang telah menyentuh barang-barang saya dengan sangat kasar. Pintu kamar utama sedikit terbuka. Saya mendorongnya pelan. Dan jantung saya seolah diremas. Spray krem yang baru saya ganti minggu lalu sudah lenyap. Diganti spray bunga merah menyala. Meja naka saya didorong mepet ke dinding. Di tempat saya biasa meletakkan pot anggrek kecil. Kini berdiri sebuah box bayi. Di atas meja rias saya, yang dulu tertata parfum dan kotak perhiasan, sekarang penuh botol susu, popok, dan vitamin pasca melahirkan. Saya masih terpaku ketika pintu kamar mandi terbuka. Kakak ipar saya, Rina,
keluar dengan rambut dijepit seadanya. Ia mengenakan jubah tidur sutra abu-abu. Jubah yang saya beli tahun lalu saat diskon akhir musim. Ia menatap saya dari atas ke bawah, tanpa sedikit pun canggung. Bahkan tersenyum dengan sangat alami. "Oh, kamu sudah pulang," katanya santai. "Tadi aku baru bilang ke ibu, kamar ini paling sejuk. Ada AC-nya. Paling pas untuk merawat bayi." Saya menoleh padanya. Sesaat saya tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena saya kehabisan kata, tetapi karena saya tidak percaya. Ada orang yang begitu tidak tahu malu. Jubah yang ia pakai adalah milik saya. Kamar ini adalah kamar saya. Setiap benda terkecil di sini adalah hasil pilihan dan tangan saya sendiri. Namun, ia berdiri di sana, berbicara seolah-olah sayalah yang salah masuk ke tempat asing. Tepat saat itu, ibu mertua saya, Bu Marni, muncul dari dapur. Beliau berkaca pinggang di ambang pintu. Nadanya santai, hingga terdengar menakutkan. "Kamu pulang pas sekali, Larasati," kata Bu Marni. "Ibu baru mau menelponmu. Rina baru melahirkan. Badannya masih lemah. Ada bayi pula. Jadi, harus di kamar yang luas. Kamu dan Bagas pindah sementara ke kamar kecil di ujung lorong. Beberapa bulan saja, sesama keluarga. Mengalah sedikit, tidak akan rugi." Saya menoleh perlahan. Bagas berdiri dekat meja makan. Tangannya memegang sebungkus vitamin yang belum dibuka. Matanya menghindari tatapan saya. Saya menatap suami saya lama sekali. Saya hanya butuh ia melangkah maju dan mengucapkan satu kalimat kepada ibunya, bahwa urusan ini harus menunggu saya pulang untuk dibicarakan. Hanya satu kalimat. Tetapi ia tidak melakukannya. "Mengertilah," kata Bagas pelan. "Kakak baru melahirkan. Kita kan keluarga." Kata keluarga itu terdengar begitu pahit di telinga saya. Diucapkan oleh orang yang justru tidak memperlakukan saya seperti keluarga. Saya melangkah ke arah lemari arsip di samping meja rias. Laci paling atas sedikit terbuka. Tidak seperti biasanya. Beberapa map yang biasa saya susun rapi, kini berantakan, tidak berurutan. Sangat kecil, sangat samar, tetapi saya, seorang notaris, mengerti betul satu hal. Kamar ini tidak hanya ditempati untuk masa nifas. Seseorang telah menggeledahnya. Dan yang mereka cari bukan tempat tidur. Mungkin karena melihat saya diam terlalu lama. Bu Marni semakin menjadi. Beliau melangkah masuk. Suaranya melengking. "Jangan pasang muka begitu, sesama perempuan. Kalau yang lain sedang lemah, ya harus tahu diri untuk mengalah. Atau kamu lebih sayang tempat tidur daripada darah daging keluarga. Istri kakak iparmu ini baru saja melahirkan bayi merah. Masa kamu mau berebut dengannya?" Saya mengangkat kepala, menatapnya, lalu menatap suami saya. Kemudian Rina yang berdiri di tengah kamar saya, seolah sudah lama tinggal di sana. Anehnya, saat itu saya tidak marah, tidak menangis, tidak berteriak. Hati saya tiba-tiba menjadi dingin, begitu dingin, hingga semua kekesalan bertahun-tahun seolah membeku menjadi sebongkah es. Saya menarik koper saya ke tepi tempat tidur, membukanya pelan. Dengan tenang, saya mengambil dokumen pribadi saya, laptop, dan satu map kecil yang selama ini saya kunci di laci paling bawah. Satu persatu, saya masukkan ke kompartemen koper. Seluruh keluarga itu mungkin mengira saya sedang merajuk kekanak-kanakan. Tetapi ketika saya menutup resleting koper dan menariknya ke pintu, barulah saya menoleh dan tersenyum tipis. "Bu," kata saya, "tenang. Larasati mengerti. Siapa yang lebih butuh tempat di rumah ini?" Hari ini, Larasati lihat dengan sangat jelas. Setelah itu, saya menarik koper dan berjalan keluar. Di belakang saya, Bu Marni masih sempat melontarkan kalimat penuh hinaan. "Pergi saja sana. Kita lihat tanpa rumah ini. Kamu bisa hidup berapa lama?" Saya tidak menoleh ke belakang, karena saat itu juga saya tahu betul orang yang nanti akan panik bukanlah saya. Malam itu, setelah membawa koper ke rumah orang tua, saya hampir tidak bisa tidur. Saya berbaring di kamar lama saya, menatap langit-langit. Di telinga saya masih terngiang ucapan ibu mertua. "Tanpa rumah ini, kamu bisa hidup berapa lama?" Saya tidak lagi marah sampai ingin menangis. Saya hanya merasa dingin.
Dinginnya seseorang yang akhirnya mengerti bahwa apa yang terjadi malam ini bukanlah kejadian mendadak. Itu adalah hasil dari berkali-kali saya mengalah, berkali-kali saya mundur, sehingga sedikit demi sedikit orang lain menginjak kepala saya dan menganggapnya hal yang wajar. Saya teringat hari-hari awal pernikahan. Saya dan Bagas menikah hampir 5 tahun lalu. Waktu itu, ia bukan pria seperti sekarang. Ia perhatian, ia membela saya. Tetapi sejak kami tinggal serumah dengan ibunya, sesuatu berubah. Setiap kali ada perselisihan, ia selalu memilih jalan paling mudah, yaitu menyuruh saya mengalah. Saya ingat satu malam, di tahun kedua, Bu Marni menuduh saya tidak menghormatinya, hanya karena saya pulang kerja larut dan tidak sempat menyiapkan makan malam. Padahal hari itu saya menyelesaikan 2 akta besar dan pulang dengan kaki yang hampir tidak bisa melangkah. Saya menjelaskan baik-baik, tetapi Bu Marni terus menyudutkan. Saya menoleh kepada Bagas, berharap ia berkata, "Bu, Laras juga lelah bekerja." Hanya itu. Tetapi yang ia katakan adalah, "Sudahlah, Laras, minta maaf saja ke ibu, biar selesai." Saya minta maaf malam itu, bukan karena saya salah, tetapi karena saya lelah dan setiap kali saya minta maaf untuk hal yang bukan salah saya, sedikit demi sedikit. Ada bagian dari diri saya yang ikut terkikis. Saya tidak menyadarinya saat itu. Saya pikir saya sedang menjaga rumah tangga, padahal saya sedang mengajari mereka bahwa saya bisa diinjak tanpa perlawanan. Rumah yang kami tempati itu, saya beli 4 tahun lalu dengan tabungan saya sendiri, ditambah pinjaman bank yang saya cicil dari gaji saya. Sertifikatnya atas nama saya, Larasati. Bagas tahu itu. Bu Marni tahu itu. Tetapi entah sejak kapan, mereka mulai berbicara seolah rumah itu milik keluarga besar. Saya selalu mengira itu hanya cara bicara. Sampai malam ini, saat saya melihat laci arsip saya yang berantakan, saya mulai mengingat-ingat. Bukan satu kejadian, tetapi sebuah deretan panjang. Yang dulu saya kira hanya kebetulan. Tahun pertama pernikahan, Bu Marni datang menginap. Katanya hanya seminggu. Ternyata 2 bulan. Selama itu, ia mengganti tirai ruang tamu pilihan saya dengan tirai pilihannya sendiri. Saat saya bertanya, ia bilang, "Tirai saya terlalu suram." Saya mengalah. Saya pikir itu hal kecil. Tahun kedua, Rina sering datang akhir pekan. Setiap kali, ia membuka lemari saya, mencoba pakaian saya. Kadang membawanya pulang tanpa bertanya saat saya menyinggung dengan halus. Bagas justru menegur saya. Katanya, "Masa sama kakak sendiri perhitungan?" Saya mengalah lagi. Tahun ketiga mulai berbeda. Rina mulai bertanya hal-hal yang aneh. Tentang siapa nama yang tertera di sertifikat rumah. Tentang berapa nilai rumah ini sekarang. Tentang apakah Bagas punya hak atas rumah. Karena ia suami saya. Waktu itu saya menjawab apa adanya. Rumah ini atas nama saya. Dibeli dari uang saya. Dan suami tidak otomatis memiliki aset yang dibawa istri ke dalam pernikahan jika itu jelas milik pribadi. Saya menjawab sebagai notaris, datar, tanpa curiga. Saya tidak sadar, saya baru saja memberi mereka peta. Sejak itu, pertanyaan tentang rumah datang berulang. Selalu disisipkan di antara obrolan biasa. Bagaimana kalau rumah dibalik nama ke nama bersama? Bagaimana kalau rumah dipakai jaminan untuk modal usaha Rina? Bagaimana kalau? Setiap kali saya menolak halus, dan setiap kali suasana di rumah menjadi dingin selama beberapa hari, sampai saya yang akhirnya minta maaf, hanya agar damai. Saya baru mengerti sekarang, mereka tidak pernah berhenti. Mereka hanya menunggu satu kesempatan saat saya jauh. Saat saya lengah, saat saya tidak bisa menjaga apa yang menjadi milik saya. Dan kesempatan itu adalah perjalanan dinas saya minggu ini. Sebagai notaris, saya tahu satu hal yang orang awam sering lupa. Sebuah rumah bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah aset, dan sebuah sertifikat hak milik adalah benda yang bisa diubah menjadi uang jika jatuh ke tangan yang salah, dengan cara yang salah.
Saya bangun dari tempat tidur. Saya membuka laptop. Saya masuk ke akun penyimpanan awan yang selama ini saya gunakan untuk mencadangkan dokumen penting. Saya memeriksa satu persatu, setiap folder, setiap notifikasi. Dan benar, hati saya mencelos. Ada sebuah email masuk sore tadi, sebuah permintaan verifikasi elektronik terkait pengajuan pinjaman dengan agunan. Agunan itu adalah rumah saya. Email itu dikirim ke alamat cadangan yang hanya saya yang tahu. Karena dulu saya pernah mendaftarkannya sebagai email pemulihan saat membeli rumah. Pengaju permohonan, bukan saya. Saya membuka email itu lebih teliti. Nama pemohon yang tercantum adalah Bagas. Nilai pinjaman yang diajukan 2 miliar rupiah. Agunannya 1 unit rumah di kawasan tempat tinggal kami dengan nomor sertifikat yang saya hafal di luar kepala. Nomor sertifikat rumah saya. Saya menatap angka 2 miliar itu lama sekali. Bukan jumlah kecil. Itu hampir seluruh nilai rumah saya. Mereka tidak berniat meminjam sedikit. Mereka berniat menguras habis. Mungkin untuk modal usaha Rina yang sering ia bangga-banggakan, tetapi tidak pernah jelas bentuknya. Mungkin untuk hal lain. Saya tidak peduli untuk apa. Yang saya pedulikan adalah bahwa mereka berani mempertaruhkan atap di atas kepala saya untuk ambisi yang bukan milik saya. Saya menelusuri lebih jauh. Saya buka riwayat masuk ke akun penyimpanan saya. Ada satu kali masuk yang asing dari perangkat yang bukan milik saya 3 hari lalu. Mereka mencoba membuka berkas saya, bahkan secara daring. Tetapi berkas terpenting saya terkunci dengan lapisan keamanan tambahan yang hanya saya yang tahu. Mereka gagal di situ. Tetapi percobaan itu sendiri sudah meninggalkan jejak. Saya duduk diam beberapa lama, lalu saya mengerti semuanya. Pemindahan barang dari kamar saya bukan karena bayi. Itu hanyalah alasan untuk membuat saya pergi, supaya mereka bisa leluasa mencari sertifikat asli rumah saya. Saya tidak langsung menelpon siapapun. Saya, dari semua orang, paling tahu betapa berbahayanya bertindak terburu-buru. Jika saya menelpon dan menuduh malam itu juga, mereka akan menyangkal. Mereka akan menyembunyikan bukti. Mereka akan menyiapkan alasan. Saya tidak mau mendengar penjelasan. Saya mau melihat dengan mata kepala sendiri sampai mana keberanian mereka. Esok paginya, saya berangkat ke kantor seperti biasa. Wajah saya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang saya temukan semalam. Saya menelpon seorang rekan, notaris senior yang dulu mengajari saya. Namanya Pak Hendra. Saya menceritakan situasinya secara umum, tanpa emosi, hanya fakta. Pak Hendra terdiam sebentar di telepon. Lalu beliau bertanya satu hal, sertifikat aslinya ada di mana? Laras. Saya tersenyum. Karena justru itulah kartu saya. Pakistan, jawab saya. Sertifikat asli rumah itu tidak pernah ada di rumah. 4 tahun lalu, saat saya membeli rumah itu, saya melakukan apa yang selalu saya sarankan kepada klien saya. Saya menyimpan sertifikat hak milik asli di safe deposit box di bank. Bukan di rumah, yang ada di laci arsip kamar. Hanya fotokopi yang sudah saya legalisir untuk keperluan administrasi. Saya menyimpannya di sana justru untuk satu alasan. Jika suatu hari ada yang berniat buruk, saya ingin tahu dengan apa mereka akan mencoba. Mereka telah menemukan fotokopi itu. Dan dengan fotokopi, ditambah data pribadi saya yang ada di rumah, ditambah tanda tangan yang dipalsukan, seseorang telah mencoba mengajukan pinjaman. Pak Hendra menghela napas panjang. Kalau benar ada pengajuan dengan agunan rumahmu dan tanda tanganmu dipalsukan, kata beliau. Itu bukan lagi urusan keluarga. Laras. Itu pemalsuan dokumen, penipuan. Dan jika menyangkut sertifikat, bisa juga penggelapan. Kamu mengerti itu lebih baik dari saya. Saya mengerti. Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya tidak akan marah. Saya akan biarkan mereka berjalan sampai ujung. Sampai mereka tidak bisa lagi berkata khilaf. Siang itu, saat saya masih di kantor, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Bu Asih, petugas kebersihan yang biasa membersihkan lorong gedung kami. Orangnya sederhana, tetapi
jujur. Setiap bertemu, ia selalu menyapa saya hangat. Pesannya singkat. Bu Laras, maaf ikut campur. Kemarin sore saya lihat ada yang angkat-angkat barang dari rumah ibu. Ada box bayi, ada kantong-kantong. Saya kira ibu pindah, tapi kok ibu nggak ada? Saya cuma mau pastikan ibu baik-baik saja. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Tangan saya menjadi dingin. Bukan karena terkejut, saya sudah tahu. Tetapi membaca konfirmasi dari orang luar membuat semuanya terasa lebih nyata. Mereka melakukannya terang-terangan. Tepat di hari saya pergi, mereka tidak takut dilihat tetangga karena di kepala mereka, rumah itu memang sudah menjadi milik mereka. Saya membalas Bu Asih. Saya berterima kasih. Saya bilang, saya baik-baik saja dan saya minta tolong satu hal. Jika ia melihat sesuatu yang lain, apapun, tolong kabari saya. Bu Asih membalas dengan cepat. Ia bilang, tentu. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat saya berhenti sejenak. Bu, kemarin saya juga lihat ada bapak-bapak rapi datang ke rumah ibu. Bawa map. Kayak orang kantoran, bukan tukang. Bapak-bapak berbaju rapi, membawa map. Saya tahu siapa itu. Itu adalah calo atau perantara yang biasa mengurus pengajuan pinjaman tidak resmi. Orang yang berani memproses dokumen yang seharusnya tidak diproses. Asalkan ada bayaran. Mereka tidak hanya mencoba sendiri. Mereka sudah menyewa tangan ketiga. Saya menyimpan pesan itu. Satu bukti lagi. Masuk ke dalam map saya. Malam itu, saya menelpon Pak Hendra sekali lagi. Saya ceritakan tentang perantara itu. Pak Hendra terdiam, lalu bicara dengan nada serius. Laras, kalau sudah ada perantara, berarti mereka serius. Mereka tidak akan berhenti hanya karena kamu pergi dari rumah. Justru sebaliknya, mereka akan mempercepat selagi kamu tidak ada. Kamu harus selangkah di depan, selalu. Saya tahu, Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya tidak akan lari. Saya akan pulang, tepat ke tengah jebakan mereka. Tetapi kali ini, sayalah yang memegang petanya. Selama 3 hari berikutnya, saya bermain peran yang paling sulit dalam hidup saya. Peran sebagai menantu yang merajuk, lalu luluh. Hari kedua, Bagas menelpon. Suaranya, hati-hati. Ia bilang, ibu sebenarnya tidak bermaksud buruk. Ia minta saya pulang. Ia bilang, merindukan saya. Saya menjawab dengan suara lelah, seolah saya hampir menyerah. Saya bilang, saya butuh waktu. Saya bilang, mungkin akhir minggu saya pulang. Saya sengaja terdengar lemah. Karena orang yang merasa lawannya lemah akan menjadi ceroboh. Dan benar, mereka menjadi ceroboh. Hari ketiga, saya menerima telepon dari seorang petugas di bank tempat saya menyimpan safe deposit box. Petugas itu kebetulan mengenal saya secara profesional. Ia bilang, ada seseorang datang ke cabang, membawa fotokopi sertifikat dan surat kuasa, menanyakan prosedur pencairan pinjaman dengan agunan rumah atas nama Larasati. Petugas itu merasa janggal karena ia tahu nasabah pemilik box itu adalah saya, dan saya tidak datang. Saya menutup mata sejenak. Lalu saya bertanya dengan tenang, siapa yang datang? Petugas itu menggambarkan seorang perempuan parubaya, ditemani seorang pria muda. Saya tidak perlu nama. Saya sudah tahu. Petugas itu menambahkan satu hal yang menarik. Perempuan parubaya itu, katanya, sangat percaya diri. Ia bahkan sempat berkata bahwa ia ibu mertua dari pemilik rumah dan bahwa menantunya sudah setuju. Hanya sedang di luar kota. Ia berbicara seolah semua sudah beres dan tinggal soal teknis. Pria muda di sebelahnya lebih banyak diam. Sesekali menyodorkan dokumen. Petugas itu merasa ada yang tidak beres, justru karena mereka terlalu yakin. Padahal dokumen yang mereka bawa tidak lengkap dan tidak sah. Mendengar itu, saya tersenyum tipis. Mereka begitu percaya diri, sampai lupa bahwa di balik setiap meja resmi, ada sistem yang tidak peduli pada keyakinan, hanya pada keabsahan. Mereka telah membuat surat kuasa palsu. Mereka memalsukan tanda tangan saya.
untuk memberi wewenang seolah saya menyetujui rumah saya dijadikan agunan. Mereka tidak tahu bahwa untuk pinjaman dengan agunan tanah, bank tidak bisa hanya menerima fotokopi dan surat kuasa di bawah tangan. Harus ada akta pemberian hak tanggungan yang ditandatangani di hadapan pejabat berwenang. Dan untuk itu, mereka butuh saya hadir, sadar, dan menandatangani sendiri. Itulah lubang dalam rencana mereka. Mereka mengira sertifikat dan tanda tangan palsu sudah cukup. Mereka tidak mengerti hukum. Sementara saya hidup dari hukum. Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas bank itu. Saya memintanya melakukan satu hal sederhana. Jangan tolak orang itu mentah-mentah. Cukup katakan. Prosesnya butuh kehadiran pemilik sertifikat secara langsung untuk penandatanganan akta resmi. Buat mereka merasa hampir berhasil. Buat mereka datang sendiri, membawa semua dokumen palsu mereka ke tempat di mana setiap kata akan tercatat. Lalu saya menelpon Pak Hendra lagi, dan saya menelpon satu orang lagi. Seorang penyidik yang dulu pernah menjadi klien saya, dan yang saya percaya. Sementara itu, di rumah, mereka mengira saya sudah hampir menyerah. Bagas mengirim pesan manis lagi, katanya. Pulanglah akhir minggu. Kita bicarakan baik-baik. Bu Marni bahkan menelpon dengan nada yang tiba-tiba lembut. Beliau bilang, sudahlah. Jangan dipikirkan yang kemarin. Kamu menantu kesayangan ibu. Saya mendengarkan semua itu dengan hati yang dingin. Setiap kata manis mereka justru semakin meyakinkan saya. Orang yang baru saja menginjak saya tiba-tiba bersikap manis. Hanya ketika mereka masih membutuhkan sesuatu dari saya. Dan yang mereka butuhkan adalah kehadiran saya di hadapan pejabat untuk menandatangani akta yang akan menyerahkan rumah saya. Saya membalas pesan Bagas. Saya bilang, baiklah, akhir minggu saya pulang. Tetapi sebelum itu, saya ingin satu hal. Saya ingin kita semua duduk bersama. Satu keluarga. Dan menyelesaikan masalah rumah ini secara terbuka. Saya bilang, saya tidak mau ada yang merasa diam-diam dirugikan. Bagas membalas cepat, terlalu cepat. Ia bilang, tentu. Itu ide bagus. Ibu pasti senang. Kakak Rina juga. Saya tahu mengapa mereka senang. Mereka mengira pertemuan itu adalah kesempatan untuk membujuk saya menandatangani. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan itu adalah panggung yang saya siapkan untuk mereka. Sehari sebelum pertemuan, Rina menelponku. Suaranya manis di awal. Ia bertanya kabar. Ia bertanya apakah saya sudah makan. Basa-basi yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Lalu, pelan-pelan, nada itu berubah. Las, katanya. Aku cuma mau ingatkan, besok. Jangan bikin susah, ya. Ibu sudah tua. Bagas juga lagi banyak pikiran. Kalau kamu tanda tangan, semua beres. Kita semua senang. Tapi kalau kamu keras kepala, kamu sendiri yang rugi. Orang akan bilang, menantu macam apa? Sampai keluarga suami harus repot begini. Saya mendengarkan tanpa memotong. Saya membiarkan ia bicara karena setiap kalimatnya adalah pengakuan yang ia tidak sadari sedang ia berikan. Kamu tahu, Las, lanjutnya, semakin berani. Sebenarnya, rumah itu kan tinggal nama saja atas namamu, tapi yang merawat keluarga ini, yang menanggung ibu. Ya Bagas. Wajar kalau keluarga ikut menikmati. Jangan pelit. Toh kamu perempuan, nanti juga ikut suami. Saya menutup mata sejenak, lalu saya menjawab dengan suara yang sengaja saya buat lelah. Iya, Rina. Aku mengerti. Besok kita bicarakan baik-baik. Ia tertawa kecil di seberang. Puas. Ia mengira ia menang. Ia tidak tahu. Ia baru saja merekam dirinya sendiri di kepala saya. Lengkap dengan niat Wen sebenarnya. Beberapa jam kemudian, giliran Bagas yang menelpon. Tetapi nada Bagas berbeda. Ia tidak lagi pura-pura manis. Suaranya datar, dengan ujung yang mengancam. Laras, katanya. Besok, kamu tanda tangan. Aku tidak mau ada drama. Ini sudah keputusan keluarga. Kalau kamu malu-maluin aku di depan ibu, jangan salahkan aku kalau aku ambil sikap. Kamu pikir kamu bisa apa? Melawan satu keluarga sendirian. Kalimat terakhir itu
melawan satu keluarga sendirian. Terngiang di telinga saya setelah telepon ditutup. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan membuat saya gentar. Tetapi malam itu, saya hanya tersenyum. Karena saya tidak pernah berniat melawan dengan suara. Saya akan melawan dengan kertas. Dan kertas. Tidak pernah takut pada teriakan. Sebelum hari pertemuan, saya tidak diam. Saya bekerja seperti saya bekerja untuk klien terpenting saya, yaitu diri saya sendiri. Saya pergi ke bank, membuka safe deposit box saya, dan memastikan sertifikat asli ada di tangan saya. Aman. Saya meminta surat keterangan resmi dari bank bahwa sertifikat asli tidak pernah keluar dari penyimpanan. Saya mengumpulkan tangkapan layar email pengajuan pinjaman yang masuk ke alamat cadangan saya. Saya meminta salinan rekaman percakapan petugas cabang dengan perempuan parubaya itu. Saya menyiapkan contoh tanda tangan asli saya untuk dibandingkan dengan tanda tangan palsu di surat kuasa mereka. Saya juga mendatangi seorang ahli, rekan saya, yang biasa menangani pemeriksaan keaslian tanda tangan untuk perkara di pengadilan. Saya tunjukkan padanya tanda tangan asli saya dan tanda tangan palsu yang berhasil saya dapatkan, fotonya dari email pengajuan. Ia memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk. Katanya, perbedaannya jelas. Tekanan goresan, sudut huruf, irama tanda tangan, semua berbeda. Bagi mata ahli, pemalsuan itu seperti tulisan tangan anak kecil yang meniru tanda tangan ayahnya. Ia bersedia memberi keterangan tertulis jika dibutuhkan. Saya menyusun semuanya, rapi, berurutan. Seperti saya menyusun berkas akta untuk klien. Setiap lembar punya tempatnya. Setiap bukti saling menguatkan. Ketika map itu selesai, saya menatapnya cukup lama. Di dalam map tipis itu, tersimpan kekuatan yang lebih besar daripada semua teriakan, semua hinaan, semua kalimat merendahkan yang pernah mereka lemparkan kepada saya selama bertahun-tahun. Lalu, saya melakukan satu hal lagi. Saya mengingat CCTV. Rumah itu memiliki kamera keamanan yang saya pasang sendiri. Saya ingat, di hari saya berangkat dinas, sistemnya mati. Saat itu, saya mengira hanya gangguan jaringan. Tetapi malam itu, saya menghubungi teknisi gedung. Dan mereka memastikan jaringan di rumah normal. Tidak ada gangguan. Artinya, seseorang sengaja mematikan kamera tepat saat saya pergi. Saya, sebagai pemilik akun, masih menyimpan rekaman cadangan di awan. Saya membukanya, dan di sana, sebelum kamera dimatikan, ada rekaman yang sangat jelas. Bu Marni dan Rina membongkar laci arsip saya, mengambil map, memotret dokumen dengan ponsel. Bagas berdiri di pintu, mengawasi. Tidak mencegah. Saya menutup laptop. Tangan saya tidak gemetar lagi. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya merasa sangat tenang. Mereka pikir mereka mengusir seorang menantu. Mereka tidak tahu, mereka sedang merampok seorang notaris dan meninggalkan jejak di setiap langkah. Hari pertemuan tiba. Saya datang ke rumah itu sore hari, sama seperti hari saya diusir. Saya membawa satu tas kecil. Di dalamnya, sebuah map. Ruang tamu sudah diatur. Bu Marni duduk di sofa utama, raut. Wajahnya seperti hakim. Rina duduk di sampingnya, menggendong bayi dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Bagas duduk di kursi, gelisah. Sesekali melirik ibunya. Begitu saya masuk, Bu Marni langsung memasang nada manis yang dibuat-buat. Nah, Larasati sudah pulang. Duduk. Nak, Ibu sudah siapkan teh, kita ini keluarga. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Saya duduk. Saya meletakkan map kecil saya di atas meja. Saya belum membukanya. Rina yang pertama bicara, dengan nada setengah mengejek. Marah sih boleh, las. Tapi jangan berlebihan. Kamu ini menantu, tapi gayanya seperti pemilik rumah saja. Aku kan cuma numpang beberapa bulan, bukan mau merebut selamanya. Saya menatapnya. Beberapa detik, lalu saya menjawab tanpa nada tinggi. Ada orang yang masuk ke rumah orang lain lewat pintu depan, kata saya. Ada juga yang masuk lewat sebuah alasan. Ruangan mendadak hening. Rina tertegun. Mungkin ia tidak menyangka saya akan bicara setajam itu. Bu Marni langsung menyala, seolah tersengat.
Beliau menegakkan badan. Kamu jangan bicara menyindir begitu. Kakakmu baru saja melahirkan. Membawa bayi pulang ke sini itu berkah. Kamu sebagai menantu malah pasang muka. Kalau mau, kita selesaikan sekarang. Soal rumah ini juga, Ibu rasa sudah waktunya rumah ini diatur ulang. Atas nama keluarga, biar adil untuk semua. Itulah kalimat yang saya tunggu. Diatur ulang. Atas nama keluarga, diatur ulang bagaimana? Bu, tanya saya tenang. Bagas berdeham. Ia mengeluarkan sebuah map dari laci meja. Di dalamnya, beberapa lembar surat. Begini. Laras, kata Bagas. Mencoba terdengar dewasa. Kami sudah siapkan surat, supaya rumah ini bisa dipakai bersama. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Ini demi kebaikan keluarga, supaya kalau ada apa-apa, semua tertanggung bersama. Ia menyodorkan surat itu kepada saya. Saya mengambilnya. Saya membacanya pelan. Itu adalah surat kuasa. Surat yang menyatakan bahwa saya, Larasati, memberi wewenang kepada Bagas untuk menjadikan rumah atas nama saya sebagai jaminan pinjaman. Di bawahnya, sudah ada kolom tanda tangan saya. Dan yang membuat dada saya panas, di salah satu lampiran, sudah ada sebuah tanda tangan yang meniru tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Saya meletakkan surat itu di meja. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Jadi, kata saya, kalian sudah menyiapkan ini, bahkan sebelum saya pulang. Itu hanya untuk mempercepat, sahut Rina cepat. Daripada bolak-balik, kamu tanda tangan, urusan selesai. Toh ini juga rumah keluarga. Saya tersenyum, senyum yang bahkan saya sendiri rasakan dingin. Rina, kata saya, kamu tahu apa beda surat kuasa di bawah tangan dengan akta hak tanggungan yang sah? Ia terdiam. Tentu ia tidak tahu. Tidak apa-apa, lanjut saya. Saya akan jelaskan. Karena sebentar lagi, kalian semua akan sangat butuh mengerti hukum. Lalu, saya membuka map kecil saya sendiri. Saya keluarkan lembar pertama. Saya letakkan di tengah meja. Ini, kata saya, adalah surat keterangan resmi dari bank. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik asli rumah ini tersimpan di safe deposit box atas nama saya dan tidak pernah keluar dari penyimpanan. Jadi, sertifikat yang kalian temukan di kamar dan kalian foto, hanya fotokopi, tidak bernilai untuk transaksi apapun. Wajah Bu Marni mulai berubah. Saya keluarkan lembar kedua. Ini tangkapan layar email yang masuk ke alamat cadangan saya. Sebuah permintaan verifikasi pengajuan pinjaman dengan agunan rumah ini. Diajukan 3 hari lalu, tepat di hari saya berangkat dinas. Bukan oleh saya. Tangan Bagas mulai gemetar di atas meja. Saya keluarkan lembar ketiga. Ini keterangan dari petugas cabang bank tentang seorang perempuan paruh baya, ditemani seorang pria muda yang datang membawa fotokopi sertifikat dan surat kuasa, mencoba mencairkan pinjaman atas nama saya. Petugas itu bersedia memberi kesaksian. Rina memeluk bayinya lebih erat. Senyumnya sudah hilang. Saya keluarkan lembar keempat dan saya letakkan paling pelan. Dan ini, kata saya, perbandingan tanda tangan. Tanda tangan asli saya yang terdaftar resmi di kantor notaris tempat saya bekerja. Dan tanda tangan di surat kuasa yang baru saja kalian sodorkan tadi. Silakan lihat sendiri. Bahkan orang awam bisa melihat. Itu dipalsukan. Keheningan di ruangan itu berubah. Tadinya hening kemenangan. Sekarang hening ketakutan. Bu Marni menatap 4 lembar kertas di meja itu. Seolah benda-benda itu hidup dan mengancamnya. Wajahnya yang tadi setegas hakim mulai meretak. Bibirnya bergerak mencari kata. Tetapi tidak ada yang keluar untuk beberapa saat. Lalu, seperti orang yang menolak tenggelam, ia mencoba berdiri dan menyerang. Itu kan bisa kamu buat sendiri. Suaranya melengking, tetapi sudah tidak ada kekuatan di dalamnya. Kamu notaris, kamu bisa atur surat seperti itu. Jangan menakut-nakuti orang tua. Saya menatapnya tenang. Bu, kata saya, surat keterangan bank, ada kop dan tanda tangan pejabat bank, bukan saya. Email pengajuan pinjaman, dikirim dari sistem bank, dengan nama pemohon, Bagas, bukan saya. Rekaman CCTV,
terekam otomatis oleh sistem, dengan tanggal dan jam, jauh sebelum saya tahu apapun. Dan tanda tangan palsu itu ada di surat yang baru saja Bagas sodorkan ke tangan saya 10 menit yang lalu, di depan mata kita semua. Mana yang bisa saya buat sendiri, Bu? Bu Marni terdiam. Karena tidak ada jawaban, Rina mencoba cara lain. Air matanya mulai turun. Ia memeluk bayinya, dan suaranya berubah memelas. Las, please. Aku baru melahirkan. Aku capek. Aku cuma mau yang terbaik untuk anakku. Kalau kamu laporkan ini, anakku gimana? Kamu tega lihat bayi ini tumbuh tanpa keluarga. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan meluluhkan saya. Saya bukan orang yang berhati batu. Tetapi, saya menatap bayi di gendongan Rina, lalu menatap mata Rina sendiri. Dan saya melihat, bahkan di saat seperti itu, matanya bukan mata yang menyesal. Matanya masih menghitung, masih mencari celah. Air matanya jatuh. Tetapi otaknya masih bekerja, mencari cara agar saya menyerah. Rina, kata saya pelan, anakmu tidak bersalah. Aku tidak akan pernah menyakiti seorang bayi. Tetapi jangan kamu jadikan bayimu sendiri sebagai tameng untuk menutupi apa yang kamu lakukan. Itu justru hal paling kejam yang bisa dilakukan seorang ibu. Rina terdiam dan menunduk. Bu, potong saya. Pelan, tetapi tegas. Memalsukan tanda tangan orang lain untuk menjaminkan aset orang itu tanpa izinnya. Namanya bukan urusan keluarga. Dalam hukum, namanya pemalsuan dan penipuan. Dan karena ini menyangkut sertifikat tanah, bisa juga masuk penggelapan. Saya tidak mengarang. Saya menyebut pasal. Saya menoleh ke suami saya. Bagas, kamu yang berdiri di pintu, mengawasi ibumu dan kakakmu membongkar laci arsip saya. Aku punya rekamannya. CCTV yang kalian kira mati ternyata punya cadangan di awan. Akun itu atas namaku. Wajah Bagas pucat pasi. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Selama ini, lanjut saya. Aku mengira kamu hanya lemah, tidak berani membela aku di depan ibumu. Aku masih bisa memaafkan kelemahan. Tetapi malam itu, kamu bukan sekedar diam, kamu ikut. Kamu mengawasi. Kamu menyodorkan surat palsu ini ke tanganku dengan wajah yang kamu buat seolah peduli. Itu bukan kelemahan, Bagas. Itu pengkhianatan. Bu Marni mencoba berdiri. Suaranya kembali meninggi. Tetapi kali ini terdengar putus asa. Kamu mau apa? Mau memenjarakan ibu mertuamu sendiri? Mau mempermalukan keluarga ini di depan tetangga? Kamu pikir orang akan memandangmu baik? Menantu yang menyeret keluarga suaminya ke polisi. Saya berdiri. Saya merapikan map saya. Bu, kata saya, selama ini yang membuat saya diam. Bukan karena saya tidak bisa melawan, tetapi karena saya peduli pada nama baik keluarga ini. Saya menelan banyak hal demi kata keluarga. Tetapi kalian salah menafsirkan kesabaran saya sebagai kebodohan. Hari ini, saya hanya mengembalikan rasa hormat itu ke tempat yang seharusnya. Saya tidak menggebrak meja. Saya tidak berteriak. Saya hanya menyampaikan apa yang akan terjadi. Dengan suara seorang notaris yang membacakan akta, saya katakan bahwa sertifikat asli rumah ini ada di tangan saya. Aman. Bahwa rumah ini secara hukum sepenuhnya milik saya dan tidak satupun dari mereka berhak mengaturnya. Saya katakan bahwa surat kuasa palsu yang baru mereka sodorkan sudah menjadi bukti, dan bahwa segala upaya menjaminkan rumah ini dengan tanda tangan palsu batal demi hukum. Bank tidak akan pernah bisa menagih saya karena saya tidak pernah menandatangani apapun. Lalu saya katakan bagian yang membuat mereka benar-benar terdiam. Saya bilang, seorang penyidik yang saya percaya sudah mengetahui kasus ini. Bukti sudah lengkap. Saya belum mengajukan laporan resmi. Belum. Keputusan ada di tangan saya. Dan keputusan itu akan bergantung pada apa yang terjadi setelah hari ini. Saya beri kalian satu pilihan, kata saya.
bukan karena kalian pantas, tetapi karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya berurusan dengan kebencian. Saya menatap Bu Marni. Ibu dan Rina akan keluar dari rumah ini dalam 3 hari beserta seluruh barang kalian. Kamar yang kalian rebut akan dikembalikan seperti semula. Surat kuasa palsu itu saya simpan sebagai jaminan agar kalian tidak pernah lagi menyentuh apapun milik saya. Jika kalian menurut, saya tidak akan melanjutkan laporan. Jika kalian melawan, semua bukti ini akan berbicara di tempat yang tidak bisa kalian kendalikan. Rina menunduk. Air matanya jatuh. Tetapi saya tahu, itu air mata orang yang ketahuan, bukan yang menyesal. Bu Marni jatuh terduduk di sofa, wajahnya yang tadi seperti hakim, kini seperti orang yang baru saja kehilangan tanah pijakannya. Bagas berlutut di lantai. Ia memegang lengan saya. Laras, maafkan aku hilaf, aku terjebak. Tolong, jangan akhiri semuanya. Demi pernikahan kita. Saya menatapnya lama, lalu saya menarik lengan saya. Pelan, tetapi tegas. Bagas, kata saya, pernikahan kita sudah kamu akhiri di malam saat kamu berdiri di pintu dan menonton aku dirampok. Aku hanya menandatangani apa yang sudah kamu tulis sendiri. 3 hari kemudian, mereka pergi tanpa keributan karena mereka tahu sehelai kertas di tangan saya lebih kuat dari semua suara melengking di dunia. Saya kembali ke rumah saya. Saya membongkar sprei bunga merah itu. Saya kembalikan anggrek kecil ke tempatnya di dekat jendela. Saya bersihkan setiap sudut yang pernah dijamah tangan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu kembali terasa seperti milik saya. Hari pertama saya kembali sendirian di rumah itu. Saya melakukan sesuatu yang sederhana. Saya memasak. Bukan masakan rumit, hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang dulu sering saya buat sebelum menikah di dapur ibu saya. Saya makan sendirian di meja makan yang luas, di rumah yang sunyi. Dan anehnya, saya tidak merasa kesepian. Saya merasa lega. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya makan tanpa harus waspada, tanpa harus memikirkan, apakah hari ini akan ada lagi yang menyalahkan saya atau menyuruh saya mengalah. Saya duduk lama di meja itu. Saya menatap rumah yang saya bangun dengan tangan sendiri. Setiap dinding, setiap perabot, setiap sudut adalah hasil kerja keras saya. Dan untuk waktu yang lama, saya membiarkan orang lain membuat saya merasa asing di dalamnya. Hari itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi meminta maaf untuk hal yang bukan salah saya. Saya tidak akan pernah lagi mengecilkan diri agar orang lain merasa besar. Proses perceraian saya dengan Bagas berjalan tenang. Saya tidak menuntut apapun darinya, karena memang tidak ada yang perlu saya tuntut. Rumah itu milik saya sejak awal. Tabungan itu hasil kerja saya. Yang ia bawa pergi hanyalah penyesalan. Dan seorang ibu yang masih menyalahkan dunia, bukan dirinya sendiri. Surat kuasa palsu dan semua bukti itu masih saya simpan dalam 1 map di safe deposit box di samping sertifikat asli rumah saya. Saya tidak melanjutkan laporan pidana, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya memilih untuk tidak menghabiskan hidup saya di ruang sidang demi orang-orang yang tidak layak mendapat 1 menit pun dari waktu saya. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar Bu Marni dan Rina pindah ke kampung. Rina, yang dulu begitu yakin bisa hidup dari kelicikan, kini berjuang sendiri membesarkan bayinya. Karena ternyata ayah dari bayi itu pun tidak bisa diandalkan. Bagas berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidak pernah betah. Karena kemanapun ia pergi, ia membawa kebiasaan lamanya, menyalahkan orang lain dan tidak pernah berani berdiri sendiri. Sementara saya kembali bekerja. Kembali memastikan tanda tangan orang lain sah. Hak orang lain tercatat pada pemiliknya yang benar. Hanya saja sekarang saya melakukannya dari rumah yang sepenuhnya saya tahu milik siapa. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi jangan pernah membiarkan kesabaranmu disalahartikan
sebagai izin untuk diinjak. Ada batas di mana mengalah berhenti menjadi kebaikan dan mulai menjadi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang mengira jika mereka cukup banyak mengalah, suatu hari mereka akan diterima. Tolong, ketahuilah, orang yang menghargaimu tidak akan pernah memintamu menghilang agar mereka nyaman. Ada pula banyak suami seperti Bagas yang menyangka menyuruh istrinya mengalah adalah cara menjaga kedamaian. Padahal itu hanyalah cara membiarkan ketidakadilan tumbuh, sampai akhirnya menghancurkan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa takut atau rasa memiliki yang keliru, lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari rumah yang lain, bahwa setiap kebaikan yang kau injak, suatu hari akan kau rindukan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih mengalah selamanya, sampai kehilangan diri sendiri. Atau memilih berdiri dengan tenang, tanpa kebencian, tetapi dengan harga diri yang utuh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh keberanian yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Suami saya baru 3 hari berangkat ke luar negeri. Lalu, ibu mertua saya duduk di depan saya, tersenyum dan berkata pelan, "Hutang ibu 150 juta. Para penagih itu tidak mau uang. Mereka maunya kamu. Nak, temani bos mereka 1 malam. Dan semuanya lunas." Dunia saya runtuh saat itu juga. Tapi yang tidak ia tahu, malam itu saya mulai menulis sesuatu di balik kartu identitas saya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan membuat dada kalian sesak ini, bantu dukung kanal kecil ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tulis nama serta kota kalian di kolom komentar. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Nama saya Mawar Anjani, 28 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan lepas, menangani pembukuan untuk beberapa toko di kawasan Bintaro. Sudah 3 tahun saya menjadi istri Aris, dan 3 tahun pula saya belajar bahwa angka tidak pernah berbohong. Sementara manusia seringkali iya. Aris, suami saya, orang yang sederhana. Ia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik, tapi hatinya besar saat ia mendapat tawaran kerja di sebuah proyek konstruksi di luar negeri. Gaji 3 kali lipat untuk kontrak 2 tahun. Kami berdua menangis. Bukan karena senang, karena tahu 2 tahun itu panjang. Sore sebelum keberangkatan, kami duduk di teras rumah kontrakan kecil kami. Koper hitam besar tergeletak di samping kami. Aris menggenggam tangan saya erat. Aris berkata pelan, 2 tahun tidak akan terasa. Sayang, kamu urus rumah. Aku kirim uang tiap bulan. Tahu-tahu, aku sudah berdiri di depan pintu lagi. Saya mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanya tarikan bibir yang kaku. Saya menatapnya lama, lalu saya berbisik, "Mas, ingat satu hal, di sini. Kamu cuma punya saya." Ia terkekeh. Ia mencium kening saya. Katanya, "Mana mungkin aku melirik yang lain? Kamu sudah lebih dari cukup." Tapi di balik pintu ada yang mengintip. Ibu Ratna, ibu mertua saya. Wajahnya masam. Saya tidak melihatnya saat itu. Saya baru tahu belakangan betapa dingin matanya menatap kami. Ibu Ratna bukan ibu mertua biasa. Ia perempuan yang hidup demi gengsi. Arisan mahal, tas bermerek tiruan yang ia banggakan seolah asli, dan obsesi pada status sosial yang tidak pernah sejalan dengan isi dompetnya. Aris anak satu-satunya dan seumur hidup. Aris selalu berusaha memenuhi semua keinginan ibunya yang tidak saya tahu saat itu. Gaya hidup Ibu Ratna sudah menyeretnya ke dalam lubang hutang. Bukan 150 juta untuk rentenir, seperti yang Manti ia katakan. Hutangnya nyata, tapi bentuknya jauh lebih busuk dari sekedar uang. Keesokan paginya, kami ke bandara. Saya memeluk Aris erat sekali. Air mata saya tidak bisa dibendung. Ia mengusap pipi saya. Katanya, "Jangan menangis. Nanti aku ikut sedih." Lalu,
Ia melepaskan pelukan, mencium kening saya untuk terakhir kali, melambaikan tangan. Saya membalas lambaian itu sampai punggungnya hilang di balik gerbang keberangkatan. Saya tidak tahu, itu adalah hari terakhir saya merasa aman di rumah sendiri. Hari-hari pertama tanpa Aris terasa hampa. Setiap sudut rumah terasa sepi. Saya menyibukkan diri dengan pekerjaan pembukuan dan sesekali menelpon Aris untuk melepas rindu. Saya pikir 2 tahun ini akan berat, tapi sederhana. Saya salah besar. Seminggu setelah Aris pergi, pintu rumah saya diketuk keras. Saya membuka pintu dan mendapati Ibu Ratna berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Ia langsung memeluk saya, seolah baru lolos dari maut. "Mawar, tolong Ibu," katanya. Saya menariknya masuk, mendudukkannya di sofa. "Ada apa, Bu? Kok panik begini?" Ia menghela napas panjang. "Mawar, kamu tahu kan, Ibu punya beberapa hutang. Setahu saya tidak ada." "Bu, bukannya Mas Ari sudah membereskan semua hutang Ibu yang dulu?" tanya saya, bingung. "Ini beda. Ini lebih besar, 150 juta, bisiknya. Menunduk. Saya hampir pingsan mendengar angka itu. 150 juta. Itu hampir setara dengan 2 tahun gaji Aris di luar negeri. Kenapa bisa sebanyak itu? "Bu," Ibu Ratna mulai mengeluarkan air mata. "Ibu terjerat investasi. Ibu cuma mau bantu kalian. Ibu pikir kalau untung, Ibu bisa belikan kalian rumah. Tapi kenapa Ibu tidak bilang ke Mas Aris?" Ia menggeleng cepat. Jangan sampai Aris tahu. Ini hutang ke rentenir. Nah, penagihnya bukan orang biasa. Mereka preman. Tadi mereka datang, mengancam akan membongkar semuanya ke Aris kalau Ibu tidak bayar besok. Ancaman itu seperti petir di siang bolong. Bagaimana caranya kita dapat uang sebanyak itu dalam semalam? "Bu," Ibu Ratna menatap saya dengan tatapan penuh harapan. Tatapan yang nanti akan saya benci seumur hidup. "Ada satu cara, Mawar. Tapi Ibu tidak yakin kamu mau." Saya menelan ludah. "Cara apa?" Ia bangkit, mendekat. Suaranya turun jadi bisikan. "Mereka tidak minta uang. Mereka minta kamu. Temani bos preman itu 1 malam. Lalu hutang Ibu lunas." Tubuh saya membeku. Saya tidak bisa berkata-kata. "Ibu bercanda, kan?" Ia menggenggam tangan saya. "Ibu tidak bercanda. Ini satu-satunya cara. Mereka bilang suka padamu sejak melihat fotomu di ponsel Ibu." Saya menggeleng. Air mata saya menetes. "Tidak, Bu. Saya tidak bisa. Saya sudah berjanji pada Mas Aris." Tiba-tiba nada bicaranya berubah. Lembutnya hilang. "Jangan sampai suamimu tahu. Kalau Aris tahu, keluargamu yang kena imbasnya. Kamu mau orang tuamu di kampung didatangi preman? Kamu mau Aris pulang dan menemukan semuanya hancur?" Di situ saya sadar ada yang tidak beres. Tapi saya belum tahu seberapa dalam jurang yang sedang digali untuk saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di tepi ranjang, memandangi pantulan diri di cermin. Wajah saya pucat, mata saya sembab. Tapi di balik tatapan kosong itu mulai tumbuh sesuatu. Bukan ketakutan lagi, amarah. Saya seorang akuntan. Pekerjaan saya adalah mencari kejanggalan dalam angka. Dan cerita Ibu Ratna penuh kejanggalan. Rentenir yang menagih hutang tidak meminta menantu. Mereka meminta uang, aset, surat berharga. Yang diminta Ibu Ratna ini bukan logika rentenir. Ini logika perdagangan manusia. Saya mengambil selembar kertas. Saya mulai menulis. Bukan surat untuk Aris. Sebuah catatan, tanggal, jam, dan kalimat persis yang Ibu Ratna ucapkan. Saya lipat kecil. Saya selipkan di balik kartu identitas dalam dompet saya. Kalau sesuatu terjadi pada saya, setidaknya ada jejak. Keesokan paginya, saya pura-pura menurut. Saya bilang pada Ibu Ratna, "Baik, Bu, saya akan ikut." Wajahnya langsung berseri, senyum kemenangan. Ia tidak sadar, ia baru saja membangunkan sesuatu dalam diri saya. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang lelaki turun, tinggi, berjaket gelap, wajah dingin. Namanya, kemudian saya tahu, Bima.
Ia membuka pintu mobil tanpa banyak bicara. Ibu Ratna mendorong saya pelan dari belakang, berbisik. Nurut, ya, demi keluarga. Saya masuk ke mobil itu dengan kaki gemetar. Sepanjang jalan, Bima tidak bicara, hanya menyetir, matanya lurus ke depan. Saya menggenggam dompet saya erat-erat. Jari saya menyentuh lipatan kertas di dalamnya. Saya berdoa dalam hati, "Astagfirullah, lindungi saya." Tapi mobil itu tidak menuju hotel, tidak menuju tempat yang saya bayangkan dalam ketakutan. Mobil itu berhenti di tepi jalan yang sepi, di bawah lampu temaram. Bima mematikan mesin. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menoleh pada saya. "Mawar, Anjani," katanya pelan. Suaranya tidak seperti preman. "Saya tahu siapa Ibu Ratna, dan saya tahu apa yang ia lakukan padamu. Kamu bukan korban pertama." Jantung saya berhenti sejenak. "Apa maksud Anda?" Bima mengeluarkan sebuah kartu dari saku jaketnya. Bukan kartu preman, sebuah tanda pengenal. Saya sedang menyelidiki jaringan yang menjebak perempuan dengan modus hutang palsu. Mertuamu salah satu perantaranya. Dan kamu sekarang satu-satunya orang yang bisa membantu saya menjeblokkan dia ke penjara. Dunia saya berputar, bukan karena takut lagi, karena lega. Karena untuk pertama kalinya dalam seminggu, ada seseorang yang berkata, "Kamu tidak salah. Dan kamu tidak sendirian." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya saya. Suara saya bergetar. Bima tersenyum tipis. Senyum pertama yang tulus. "Untuk sekarang, pulanglah. Bersikaplah seolah semuanya berjalan sesuai rencana Ibu Ratna. Biarkan dia merasa menang. Lalu, pelan-pelan, kita kumpulkan bukti, suara, pesan, catatan keuangan. Semua yang bisa membuktikan ini bukan hutang. Ini perdagangan manusia." Saya mengangguk. Mata saya berkaca-kaca, tapi bukan air mata ketakutan. Mobil mengantar saya kembali. Sebelum saya turun, Bima berkata, "Ingat, Mawar, mulai sekarang, setiap kata yang Ibu Ratna ucapkan adalah bukti." Pancing dia bicara. "Rekam diam-diam, tapi jangan pernah membuatnya curiga." Saya masuk ke rumah dengan hati yang jauh lebih ringan. Di ruang tamu, Ibu Ratna sudah menunggu dengan senyum lebar. "Bagaimana, Mawar? Semua lancar?" tanyanya. Suaranya ramah, seolah ia ibu mertua terbaik di dunia. Saya menunduk, menyembunyikan sesuatu yang baru tumbuh di dada saya. Bukan lagi rasa takut. "Lancar, Bu. Bos itu bilang, hutang ibu sudah lunas." Ia berdiri, memeluk saya erat. "Ibu tahu, kamu menantu terbaik. Kamu sudah selamatkan keluarga kita." Saya memaksakan senyum. Di dalam saku celana saya, ponsel dalam mode perekam suara sudah menyala sejak saya masuk pintu. Itu adalah malam pertama dari permainan panjang. Tapi Ibu Ratna belum tahu harimau yang ia kira sudah jinak baru saja membuka mata. Hari-hari berikutnya, saya berubah. Saya melayani Ibu Ratna dengan senyum. Saya masak sarapan. Saya bersihkan rumah. Saya antar ia ke arisan. Di luar, saya menantu yang patuh. Di dalam, saya akuntan yang sedang menyusun pembukuan untuk kejahatannya. Insiden pertama datang di hari ketiga. Ibu Ratna menelepon seseorang di kamarnya. Pintu setengah terbuka. Saya berpura-pura mengepel di lorong. Ponsel saya terselip di kantong celemek. Merekam. Suaranya jelas terdengar. Yang ini gampang. Suaminya jauh. Dia penakut. Bagian saya berapa? 30% kan? Seperti yang dulu. Tangan saya berhenti mengepel. 30%. Jadi ini memang bisnis. Ibu Ratna bukan korban. Ia makelar. Dan saya barang dagangannya. Saya menahan napas. Melanjutkan mengepel seolah tidak mendengar apa-apa. Tapi malam itu saya tahu. Saya tak akan pernah tidur dengan tenang lagi sampai perempuan itu membayar. Insiden kedua, seminggu kemudian. Aris menelepon. Wajahnya muncul di layar. Lelah, tapi penuh harap. "Mawar, kamu baik-baik saja, kan? Aku kerja keras di sini. 2 tahun lagi, kita punya rumah sendiri.
Gak numpang ibu lagi. Kata-katanya seperti 1000 jarum. Ia berjuang demi masa depan kami, sementara ibunya menjual saya di belakangnya. Saya menahan tangis. Saya baik-baik saja, Mas. Cuma kangen. Di pojok ruangan, Ibu Ratna berdiri. Mengangkat ibu jari, memberi kode agar saya terus berpura-pura. Sebelum menutup telepon, Aris berkata, "Aku titip kamu sama ibu, ya." Nurut sama ibu, kalimat itu terasa seperti perintah yang mematikan. Tapi saya hanya tersenyum di depan kamera, sambil dalam hati berjanji, suatu hari Aris akan tahu kebenaran. Dan ia akan tahu istrinya tidak pernah mengkhianatinya. Insiden ketiga, saya mulai mencari bukti tertulis. Saat Ibu Ratna pergi arisan, saya menggeledah kamarnya. Bukan ponselnya, terlalu berisiko, tapi laci mejanya. Di sana, saya menemukan sebuah buku catatan kecil. Isinya daftar nama, nama-nama perempuan. Di sebelah tiap nama ada angka. 50 juta, 80 juta. 120 juta. Dan di sebelah beberapa nama tertulis kata yang membuat darah saya beku. Selesai. Saya memotret setiap halaman dengan tangan gemetar, lalu mengembalikan buku itu persis seperti semula. Tapi saat menutup laci, saya mendengar pintu depan terbuka. Ibu Ratna pulang lebih awal. Insiden keempat, nyaris ketahuan. Saya buru-buru keluar dari kamarnya, jantung berdebar. Ibu Ratna menatap saya curiga. "Ngapain kamu di kamar ibu?" Otak akuntan saya bekerja cepat, mengembalikan handuk ibu yang sudah saya cuci. "Bu, tadi saya gantung di kamar mandi ibu." Saya tunjukkan handuk di tangan saya, yang memang sengaja saya bawa untuk alasan. Ia menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Malam itu, saya hampir tidak bisa bernapas saking takutnya. Tapi saya tahu, mundur sekarang berarti kalah selamanya. Insiden kelima, kedok adik ipar terbuka. Wulan, adik Aris, datang menginap. Saya selalu mengira ia tidak tahu apa-apa. Saya salah. Malam itu, saya mendengar Wulan dan Ibu Ratna bicara di dapur. Wulan berkata, "Bu, yang Mbak Mawar itu sudah dibayar belum? Wulan butuh buat bayar cicilan motor." Ibu Ratna menjawab, "Sabar, begitu uangnya cair, bagianmu Ibu kasih." Saya berdiri di balik tembok, ponsel merekam, hati hancur. Bukan hanya satu monster, ini sarang. Insiden keenam, Bima memberi saya alat. Kami bertemu diam-diam di sebuah warung kopi pinggir kota. Ia menyerahkan sebuah perekam kecil. "Lebih baik dari ponsel. Pasang di ruang tamu," katanya. Pancing, dia mengaku soal angka, soal persentase, soal nama bos yang ia maksud. Kita butuh dia menyebut transaksi secara eksplisit. Lalu, ia menatap saya serius. "Tapi kalau kamu merasa terancam, sedetik pun, kamu telepon saya. Nyawamu lebih penting dari bukti apapun." Saya pulang dengan perekam itu. Saya pasang di balik vas bunga di ruang tamu. Lalu, saya mulai memancing. Insiden ketujuh, jebakan pertama. Saat sarapan, saya pura-pura cemas. "Bu, kalau nanti bos itu datang lagi, minta yang kedua kali gimana?" "Saya takut." Ibu Ratna, yang merasa di atas angin, menjawab santai, "Tenang, si bos namanya Pak Herman. Dia langganan ibu. Sekali bayar 50 juta masuk ke rekening ibu. Sisanya buat lunasin. Kamu cukup nurut. Ibu yang atur semuanya." Perekam di balik vas, merekam setiap kata. Nama, angka, rekening, pengakuan. Saya menunduk, menyembunyikan tangan saya yang gemetar di bawah meja. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk menyeretnya ke pengadilan. Tapi sebelum hari kemenangan itu tiba, ada banyak malam yang nyaris membuat saya menyerah. Saya ingin menceritakan apa yang terjadi di antaranya, agar kalian tahu, kemenangan ini tidak datang dengan mudah. Beberapa hari setelah saya menemukan buku catatan Ibu Ratna, ketakutan saya berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Saya mulai meragukan apakah saya akan selamat sampai akhir. Ibu Ratna bukan perempuan bodoh. Ia mulai memperhatikan saya lebih teliti. Ia menghitung berapa lama saya di kamar mandi. Ia bertanya
kemana saja saya saat keluar membeli sayur. Suatu pagi, ia bahkan memeriksa ponsel saya saat saya mandi. Untung saya sudah memindahkan semua rekaman ke akun penyimpanan daring dan menghapus jejaknya dari ponsel. Saat saya keluar dari kamar mandi dan melihat ponsel saya tergeletak tidak persis di tempat saya meninggalkannya, jantung saya nyaris copot. Tapi ponsel itu bersih. Saya menang 1 putaran lagi. Lalu datang ujian yang lebih berat. Aris menelepon di malam hari. Dan kali ini suaranya berbeda. Mawar, ibu cerita, kamu sering keluar malam. Kamu kemana saja? Rupanya Ibu Ratna sudah mulai meracuni pikiran Aris dari jauh. Menyiapkan alibi seandainya rencananya terbongkar. Ia ingin Aris percaya bahwa sayalah yang berkhianat. Hati saya hancur mendengar nada curiga dalam suara suami saya. Saya ingin sekali menjelaskan semuanya. Ingin sekali berteriak, ibumu menjualku. Mas, tapi saya tahu, kalau Aris tahu sekarang, ia akan panik. Ia akan menelpon ibunya, dan semua rencana akan runtuh. Jadi, saya menelan air mata dan berkata pelan, saya cuma keluar beli kebutuhan rumah. Mas, percaya sama saya. Suatu hari kamu akan tahu segalanya. Aris terdiam lama, lalu menghela napas. Aku percaya kamu, Mawar. Tapi tolong, jaga diri. Setelah telepon ditutup, saya menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Dengan keran air menyala, agar tak ada yang mendengar. Ada juga malam ketika saya hampir menyerah sepenuhnya. Ibu Ratna dalam suasana hati yang buruk mengancam saya secara terbuka. Kamu pikir ibu tidak punya rencana cadangan? Kalau kamu macam-macam, ibu tinggal bilang ke Aris, kamu selingkuh. Ibu punya foto kamu masuk mobil laki-laki asing. Siapa yang akan Aris percaya? Ibu kandungnya. Atau istri yang ketahuan naik mobil pria lain? Saya membeku. Foto itu, tentu saja, adalah foto saya masuk ke mobil Bima. Ibu Ratna telah memutarbalikkan bukti penyelamatan saya menjadi senjata untuk menjebak saya. Malam itu, saya menelpon Bima dengan tangan gemetar, hampir putus asa. Dia punya foto saya masuk mobilmu. Dia mau pakai itu untuk memfitnah saya selingkuh. Bagaimana kalau Aris percaya padanya? Bima diam sejenak, lalu berkata dengan tenang, Mawar, dengar. Justru itu kesalahan terbesarnya. Foto itu tidak membuktikan apa-apa, selain bahwa dia memang merencanakan semua ini. Kenapa dia diam-diam memotretmu masuk mobil orang yang dia sendiri yang kirim? Karena dia menyiapkan kambing hitam, dan itu di pengadilan justru memberatkan dia. Percaya sama saya, kebenaran selalu meninggalkan jejak yang lebih banyak daripada kebohongan. Tugasmu cuma satu, bertahan sedikit lagi. Kata-kata itu menyalakan kembali tekad yang hampir padam. Saya menyeka air mata. Saya tidak akan menyerah. Tidak setelah sejauh ini. Saya juga belajar betapa dalamnya kebusukan ini. Suatu sore, saat menggeledah lagi dengan lebih hati-hati, saya menemukan sesuatu yang membuat saya muntah. Di balik lapisan ganda laci, ada amplop berisi foto-foto perempuan lain. Perempuan-perempuan muda, sama seperti saya. Beberapa terlihat ketakutan. Di balik tiap foto, tertulis nama, alamat, dan status. Lunas. Proses. Kabur. Dicari. Saya sadar. Saya bukan sedang melawan satu ibu mertua yang tamak. Saya sedang berdiri di tengah sebuah jaringan yang sudah menelan banyak korban. Tangan saya gemetar saat memotret semuanya. Tapi di saat itu, ketakutan saya berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Tanggung jawab. Kalau saya berhasil, saya tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Saya menyelamatkan semua wajah dalam amplop ini. Saya menyerahkan foto-foto itu ke Bima keesokan harinya. Wajahnya yang biasanya tenang, berubah keras. Ini lebih besar dari yang saya kira, katanya pelan. Mawar, kamu baru saja memberikan kunci untuk membongkar seluruh jaringan. Tapi ini juga berarti mereka jauh lebih berbahaya. Mulai sekarang, kalau ada apapun yang janggal, kamu langsung keluar dari rumah itu. Nyawamu tidak ternilai. Saya mengangguk. Tapi saya tahu,
Saya tidak akan keluar sebelum semuanya selesai. Bukan karena nekat, karena saya sudah melihat wajah-wajah yang menunggu untuk diselamatkan. Hari-hari menjelang penangkapan adalah yang paling menegangkan. Ibu Ratna semakin sering bertingkah aneh. Kadang ramah berlebihan, kadang mengintimidasi. Saya seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap senyum yang saya berikan padanya terasa seperti pengkhianatan terhadap diri saya sendiri. Tapi saya bertahan. Saya menghitung mundur. Seperti seorang akuntan menutup buku di akhir tahun. Tinggal beberapa hari lagi. Tinggal satu transaksi lagi yang harus saya pancing. Satu pengakuan terakhir. Dan semua akan lengkap. Di tengah ketegangan itu, ingatan tentang awal pernikahan saya sering datang menghibur sekaligus menyayat. Saya dan Aris menikah sederhana, hanya di hadapan keluarga dekat. Saat itu, Ibu Ratna sudah menunjukkan tanda-tanda. Ia tidak suka saya. Katanya, saya hanya anak akuntan kampung yang tidak punya apa-apa. Tapi Aris membela saya mati-matian. Mawar, perempuan paling jujur yang pernah aku kenal. Bu, katanya waktu itu. Saya tidak menyangka kejujuran yang Aris banggakan justru akan menjadi senjata yang menyelamatkan kami berdua bertahun-tahun kemudian. Mengingat wajah Aris yang membela saya di hari itu, memberi saya kekuatan untuk terus bertahan. Saya teringat pula hari-hari awal ketika kami masih mengontrak kamar kecil. Sebelum terpaksa menumpang di rumah Ibu Ratna. Kami miskin, tapi bahagia. Aris pulang kerja membawa gorengan murah. Dan kami makan sambil menonton televisi tua yang gambarnya kadang bergaris. Ibu Ratna selalu menyindir kemiskinan kami, membandingkan Aris dengan anak-anak tetangga yang lebih sukses. Tekanan itulah yang akhirnya mendorong Aris menerima tawaran kerja di luar negeri, demi membuktikan ia bisa membahagiakan ibunya. Ironisnya, justru saat Aris pergi untuk membahagiakan sang ibu itulah yang mengkhianatinya paling dalam. Saya menyimpan kepahitan ini dan menjadikannya bahan bakar untuk tidak menyerah. Saya juga teringat sejak awal pernikahan. Ibu Ratna selalu meminjam uang dari Aris dengan berbagai alasan. Aris, sebagai anak yang berbakti, selalu memberi. Saya yang memegang pembukuan rumah tangga, diam-diam mencatat semuanya. Total pinjaman Ibu Ratna selama 3 tahun mencapai 80 juta dan tidak pernah dikembalikan 1 rupiah pun. Saya tidak pernah protes demi menjaga perasaan suami. Tapi catatan itu masih tersimpan rapi. Saya tidak tahu saat itu bahwa kebiasaan mencatat inilah yang kelak menjadi pondasi seluruh bukti. Suatu hari, di tengah masa penyamaran saya memberanikan diri menghubungi salah satu nama dalam buku catatan Ibu Ratna. Seorang perempuan bernama Sinta, yang di sebelah namanya tertulis kabur. Saya butuh tahu, apakah ada korban yang berhasil lolos dan bisa bersaksi. Dengan bantuan Bima melacak nomornya. Saya menelpon Sinta diam-diam. Awalnya ia ketakutan, mengira saya bagian dari jaringan itu. Tapi saat saya ceritakan apa yang terjadi pada saya, suaranya pecah menjadi tangis. Saya kira saya satu-satunya yang ditipu seperti itu, katanya. Sinta menceritakan, ia dijebak dengan modus persis sama 2 tahun lalu oleh seorang perempuan yang menawarinya pekerjaan untuk melunasi hutang keluarga. Ia berhasil kabur di malam terakhir, tapi sejak itu hidup dalam ketakutan. Tidak berani melapor karena tidak punya bukti. Kalau kamu punya bukti, kata Sinta dengan suara bergetar, tolong hancurkan mereka demi saya, demi kami semua. Kalimat itu menempel di hati saya. Sinta bersedia menjadi saksi. 1 mata rantai bukti lagi terkunci. Tapi keberanian saya hampir membuat saya celaka. Suatu malam, seseorang menelpon ke ponsel rumah. Suara lelaki berat mengancam. Kami tahu menantu Ibu Ratna sudah mulai banyak tanya. Bilang ke dia, sebaiknya dia nurut saja. Kalau tidak, suaminya di luar negeri bisa kena masalah. Tubuh saya dingin. Mereka tahu saya mulai bergerak. Mereka mengancam Aris. Saya hampir mengurungkan semuanya saat itu juga. Tapi Bima menenangkan saya. Itu gertakan kosong. Mawar. Mereka tidak bisa menyentuh Aris di luar sana. Mereka panik karena merasa terancam. Justru ini tanda kita semakin dekat. Bertahan sedikit lagi. Saya menarik napas dalam-dalam. Demi Aris, demi Sinta.
Demi semua wajah di amplop itu, saya tidak akan mundur. Ada satu malam lagi yang tak akan saya lupakan. Ibu Ratna, dalam keadaan setengah mabuk arak yang ia minum diam-diam, mulai bercerita banyak. Ia merasa di atas angin. Merasa saya sudah jadi miliknya sepenuhnya. Ia bercerita bagaimana ia memulai bisnis ini. Bagaimana ia menemukan Pak Herman. Berapa banyak perempuan yang sudah ia tangani. Saya duduk di sampingnya, pura-pura mendengarkan dengan iba. Sambil perekam di saku celemek saya, merekam setiap pengakuan keji itu. Malam itu, Ibu Ratna sendiri yang menyerahkan tali untuk menggantung dirinya. Saat ia akhirnya tertidur di sofa, saya berdiri memandanginya. Dan untuk sesaat merasa kasihan. Lalu saya ingat wajah-wajah perempuan di amplop itu dan rasa kasihan saya menguap. Keadilan harus ditegakkan. Ada satu insiden yang nyaris menggagalkan segalanya. Suatu sore, Pak Herman datang tanpa pemberitahuan. Ibu Ratna sedang pergi arisan dan saya sendirian di rumah. Saat saya membuka pintu dan melihat wajahnya, jantung saya nyaris berhenti. Ia masuk tanpa permisi. Matanya menjelajahi tubuh saya dengan tatapan yang membuat kulit saya merinding. "Bu Ratna tidak ada?" tanyanya. Sayang sekali, padahal saya mau membahas jadwal. Ia duduk di sofa. Terlalu nyaman. Terlalu lama. Saya berdiri di ambang dapur. Tangan saya diam-diam menggenggam ponsel. Ibu jari saya siap menekan nomor Bima. Pak Herman bercerita panjang lebar, setengah mengancam, setengah menggoda. "Kamu beruntung. Tahu, banyak perempuan di luar sana yang menyesal menolak tawaran begini. Hidup mereka jadi susah. Kamu pintar kalau nurut." Setiap kata yang ia ucapkan terekam oleh ponsel di tangan saya. Tapi saya juga tahu, saya berada di ujung tanduk. Kalau ia berbuat sesuatu, tidak ada yang bisa menolong saya tepat waktu. Saya bertahan dengan tenang, menjawab seperlunya. Sampai akhirnya, ia bangkit dan pergi. Begitu pintu tertutup, saya merosot ke lantai, gemetar hebat. Tapi di tangan saya ada satu bukti lagi. Pengakuan Pak Herman sendiri tentang perempuan-perempuan lain. Malam itu Bima datang menemui saya. Wajahnya keras menahan amarah saat mendengar apa yang terjadi. "Ini terlalu berbahaya, Mawar. Saya tidak akan memaafkan diri saya kalau sesuatu terjadi padamu. Mulai sekarang, kalau dia datang lagi tanpa Ibu Ratna, kamu langsung keluar lewat pintu belakang dan telepon saya. Tidak ada bukti yang sepadan dengan keselamatanmu." Saya melihat kekhawatiran yang tulus di matanya. Dan untuk pertama kalinya, saya sadar, Bima bukan sekadar penyidik yang memanfaatkan saya. Ia benar-benar peduli. "Saya bertahan karena saya tahu kita hampir sampai," kata saya. "Tinggal sedikit lagi, Bima." Saya tidak mau berhenti di garis akhir. Bima menghela napas, lalu mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. "Kalau begitu, kita harus mempercepat. Ini surat perintah yang sedang saya urus. Begitu, kita punya rekaman transaksi uang yang jelas. Kita bergerak. Jadi yang kita butuhkan tinggal satu, momen di mana Pak Herman menyerahkan uang ke Ibu Ratna. Dan keduanya menyebut tujuannya secara terang-terangan. Kamu sudah memberi saya hampir semua. Tinggal puncaknya." Saya mengangguk mantap. Saya tahu persis bagaimana memancing momen itu. Sebagai akuntan, saya paham. Transaksi selalu meninggalkan jejak, dan jejak itulah yang akan menjeblokkan mereka. Saya juga belajar betapa pentingnya menjaga ketenangan dalam permainan ini. Beberapa kali, amarah hampir membuat saya ceroboh. Saat mendengar Ibu Ratna menyebut saya barang yang gampang dijual, saya hampir membanting piring di depannya. Saat melihat Wulan tertawa-tawa membayangkan uang dari penjualan kehormatan saya hampir meledak. Tapi setiap kali saya menahan diri. Saya ingat kata Bima, kemarahan yang meledak hanya akan menghancurkan rencana. Kemarahan yang dingin dan sabar, itulah yang akan menghancurkan mereka. Jadi, saya menyimpan semua amarah itu, mengubahnya menjadi ketelitian. Setiap malam, saya mencatat perkembangan, menyusun bukti, memetakan siapa berkata apa
dan kapan. Pembukuan kejahatan mereka semakin tebal, semakin rapi, semakin tak terbantahkan. Insiden ke-8, tekanan meningkat. 3 hari kemudian, Ibu Ratna mengatakan, bos itu ingin saya datang lagi. Kali ini saya tahu. Ini bukan ancaman kosong. Saya menelepon Bima malam itu. Suara saya gemetar. Dia mau saya pergi lagi, besok malam. Saya takut. Bima menjawab tenang. Jangan panik. Besok bukan kamu yang pergi. Besok kami yang datang. Tapi sebelum itu, saya butuh satu hal lagi. Saya butuh dia menerima uang di depanmu. Transaksi yang bisa dilihat. Kamu sanggup? Saya menarik napas dalam. Sanggup. Malam itu, saya hampir tidak tidur. Tapi, untuk pertama kalinya, ketakutan saya bercampur dengan sesuatu yang lain. Tekad. Insiden ke-9. Bukti terakhir jatuh ke tangan saya. Keesokan sorenya, Pak Herman benar-benar datang ke rumah. Lelaki gemuk berkalung emas. Senyumnya membuat perut saya mual. Ia menyerahkan amplop tebal pada Ibu Ratna di ruang tamu. Persis di depan vas bunga tempat perekam tersembunyi. Setengah dulu, Bu Ratna, katanya. Sisanya setelah barangnya saya bawa. Kata barang itu menusuk telinga saya. Mereka bicara tentang saya seolah saya benda. Ibu Ratna menghitung uang itu dengan senyum lebar, lalu menyimpannya di tas. Beres. Pak Herman, menantu saya sudah saya siapkan. Dia penurut. Perekam kecil di balik vas merekam segalanya. Uang, kalimat, nama, niat. Inilah hitam di atas putih yang Bima butuhkan. Insiden ke-10. Malam sebelum semuanya pecah. Setelah Pak Herman pergi, Ibu Ratna memanggil saya. Wajahnya berseri, penuh kemenangan. Mawar, besok malam kamu siap-siap. Pak Herman jemput jam 8. Sekali ini lagi, ya. Setelah ini, Ibu janji, hidup kita tenang. Saya menunduk. Pura-pura pasrah. Iya, Bu. Tapi di kamar, saya mengirim satu pesan singkat pada Bima. Semua bukti lengkap. Dia menerima uang di depan saya. Besok jam 8. Balasan Bima datang dalam hitungan detik. Bagus. Besok. Kamu tidak kemana-mana. Besok. Giliran dia yang dijemput. Tidur yang nyenyak. Mawar. Ini malam terakhirmu sebagai korban. Saya memandang langit-langit kamar dalam gelap. Besok, semua akan berubah. Tapi malam itu, Ibu Ratna tidur pulas. Tak tahu apa yang sudah menunggunya di pagi hari. Pagi itu datang dengan tenang yang menipu. Ibu Ratna bangun dengan suasana hati yang baik. Bahkan menyenandungkan lagu lama sambil menyeduh teh. Ia memuji masakan saya, mengelus rambut saya, berkata bahwa saya menantu yang ia banggakan. Saya melayaninya seperti biasa. Tangan saya stabil, wajah saya tenang. Di dalam, jantung saya berdebar menghitung waktu. Menjelang sore, Wulan datang lagi, ikut menunggu hasil malam ini. Ibu Ratna dan Wulan duduk di ruang tamu, mengobrol tentang rencana memakai uang itu. Wulan ingin tas baru. Ibu Ratna ingin memperbarui keanggotaan arisan elitnya. Mereka tertawa-tawa, membagi-bagi uang yang belum mereka pegang. Di atas kehormatan yang mereka kira sudah mereka injak. Pukul 8 kurang 15 menit. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ibu Ratna berdiri, merapikan bajunya, tersenyum pada saya. Itu Pak Herman, kamu siap? Mawar. Saya berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya menatap matanya langsung. Tanpa takut, saya sudah siap, Bu. Sangat siap. Pintu diketuk. Ibu Ratna membukanya dengan senyum lebar, siap menyambut Pak Herman. Tapi yang berdiri di sana bukan Pak Herman. Yang berdiri di sana adalah Bima, dengan tanda pengenal resmi tergantung di dada. Dan di belakangnya, beberapa petugas berseragam. Di kejauhan, Pak Herman sudah berada di dalam mobil petugas yang lain. Tangannya diborgol. Senyum Ibu Ratna membeku. Siapa kalian? Bima melangkah masuk. Suaranya tenang, tapi menggetarkan. Ratna Wijaya, Anda ditahan atas dugaan perdagangan manusia, penipuan, dan eksploitasi. Anda berhak untuk diam. Tapi sejujurnya, Bu, lebih baik
Anda diam. Karena semua yang sudah Anda ucapkan sudah cukup. Wajah Ibu Ratna berubah putih. Ia menoleh pada saya. Matanya melebar penuh ketidakpercayaan. Mawar, kamu. Apa yang kamu lakukan? Saya melangkah maju. Tangan saya tidak gemetar lagi. Saya mengeluarkan ponsel saya dan memutar satu rekaman. Suara Ibu Ratna sendiri memenuhi ruangan. Menantu saya sudah saya siapkan. Dia penurut. Lalu rekaman kedua. Bagian saya 30% kan? Seperti yang dulu. Lalu yang ketiga, daftar nama di buku catatannya. Terpampang di layar. Saya menatapnya. Suara saya rendah, tapi setiap kata jatuh seperti palu. Ibu mengira saya barang dagangan. Ibu lupa. Bu, saya seorang akuntan. Pekerjaan saya mencatat setiap angka, setiap nama, setiap kebohongan ibu. Sudah saya catat. Ibu menjual kehormatan saya untuk 30%. Sekarang, biar pengadilan yang menghitung berapa harga yang harus ibu bayar. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai. Air mata buayanya keluar lagi. Kali ini bercampur kepanikan asli. Mawar, ibu hilaf. Ibu salah. Tolong, nak, demi Aris. Demi cucu ibu nanti, jangan bawa-bawa nama Aris. Potong saya. Mas Aris bekerja membanting tulang di negeri orang demi keluarga ini. Dan ibu di belakangnya. Menjual istrinya. Ibu tidak pantas menyebut namanya. Wulan. Yang sejak tadi terdiam di sudut. Mencoba menyelinap keluar lewat pintu belakang. Tapi seorang petugas sudah menunggunya. Anda juga ikut kami. Mbak, rekaman menyebut nama Anda. Menerima bagian. Wulan menjerit. Menyangkal. Tapi semuanya sudah terlambat. Hitam di atas putih tidak bisa dibantah. Saat petugas menggiring Ibu Ratna keluar, ia berhenti di depan saya. Tatapan terakhirnya bukan penyesalan, tapi kebencian. Kamu menghancurkan keluarga ini, desisnya. Saya menatapnya balik dengan tenang. Tidak. Bu, ibu yang menghancurkannya. Sejak ibu memutuskan menjual menantu sendiri, saya hanya menolak menjadi korban berikutnya di buku catatan ibu. Mobil petugas membawa mereka pergi. Rumah yang tadinya penuh kepalsuan, kini sunyi. Saya berdiri di ruang tamu yang kosong, memegang ponsel di tangan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya bisa bernapas lega. Bima menghampiri saya. Kamu luar biasa, Mawar. Tanpa keberanianmu, tidak akan ada satupun perempuan dalam buku catatan itu yang bisa diselamatkan. Berkat bukti darimu, kami bisa melacak jaringan ini lebih jauh. Ada belasan perempuan lain. Kamu menyelamatkan mereka semua. Mata saya berkaca-kaca, bukan karena takut, bukan karena sedih, karena lega. Saya cuma ingin pulang ke suami saya dengan kepala tegak, kata saya. Bima tersenyum, dan kamu akan melakukannya. Malam setelah penangkapan, rumah terasa asing dalam keheningannya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, tidak ada yang mengawasi saya. Tidak ada yang harus saya layani dengan kepalsuan. Saya duduk di ruang tamu yang sama tempat Ibu Ratna pernah menawarkan saya seperti barang dagangan. Tapi kali ini, saya yang menjadi pemilik rumah ini. Pemilik hidup saya sendiri. Lalu datang bagian yang paling saya takuti. Saya harus menelpon Aris. Saya harus menceritakan semuanya. Tangan saya gemetar saat menekan nomornya. Saat wajahnya muncul di layar. Lelah. Seperti biasa. Saya tidak bisa lagi menahan tangis. Mawar, kenapa kamu menangis? Tanyanya panik. Pelan-pelan dengan suara terbata. Saya menceritakan semuanya. Tentang hutang yang ternyata palsu, tentang tawaran keji ibunya, tentang Bima yang ternyata penyidik, tentang buku catatan, foto-foto perempuan, rekaman. Dan penangkapan sore tadi, saya menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun. Di seberang sana, Aris terdiam lama. Wajahnya berubah-ubah, dari tidak percaya ke marah. Lalu hancur, lalu ia menangis. Seorang lelaki dewasa, jauh di negeri orang, menangis terseduh di depan layar ponsel. Maafkan aku, Mawar. Katanya berulang-ulang. Maaf aku menitipkanmu pada perempuan itu. Maaf aku tidak ada saat kamu menghadapi semua ini sendirian. Maaf
aku sempat meragukanmu. Saya menggeleng. Air mata mengalir deras. Kamu tidak perlu minta maaf. Mas, kamu tidak tahu. Yang penting sekarang, kebenaran sudah terungkap. Dan saya tidak pernah sedetik pun mengkhianati janji saya padamu. Aris menatap saya melalui layar, matanya merah. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Mawar, aku akan pulang. Aku akan urus kontrak ini secepatnya dan pulang menemanimu. Tidak usah, kata saya tegas. Selesaikan tugasmu. Pulang dengan kepala tegak. Seperti saya akan menghadapi pengadilan dengan kepala tegak. Kita berdua sedang berjuang untuk masa depan yang sama. Jangan biarkan perbuatan ibumu menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Aris tersenyum di tengah air matanya. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, saya merasa kami benar-benar satu tim lagi. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Saya menjadi saksi utama. Di ruang sidang, saya menghadapi Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. Ia tampak jauh lebih tua, lebih kuyu. Kehilangan semua kemewahan yang dulu ia banggakan. Pengacaranya mencoba memutarbalikkan fakta. Menuduh saya mengarang cerita demi merebut warisan. Tapi bukti tidak bisa dibantah. Rekaman demi rekaman diputar. Buku catatan ditunjukkan. Foto-foto korban dihadirkan. Dan yang paling memberatkan, Sinta hadir sebagai saksi, menceritakan modus yang persis sama 2 tahun lalu. Satu persatu, kebohongan Ibu Ratna runtuh di ruang sidang itu. Pengacaranya sempat berdalih bahwa rekaman saya diperoleh secara tidak sah. Tapi jaksa membantah dengan tenang bahwa rekaman seorang korban atas kejahatan yang menimpa dirinya sendiri adalah bukti yang sah. Hakim setuju. Saya duduk di kursi saksi, menjawab setiap pertanyaan dengan rinci, persis seperti seorang akuntan menjelaskan laporan keuangan. Tanggal, jam, jumlah uang, nama. Semuanya saya sampaikan tanpa ragu. Ketelitian yang dulu hanya saya pakai untuk membukukan toko-toko kecil, kini saya pakai untuk membongkar sebuah jaringan kejahatan. Yang paling mengharukan adalah saat Sinta memberikan kesaksiannya. Suaranya bergetar. Tapi ia bertahan. Ia menatap kedua terdakwa, lalu berkata, "Selama 2 tahun saya hidup dalam ketakutan. Mengira tidak ada yang akan percaya pada saya. Hari ini, berkat keberanian seorang perempuan lain, saya akhirnya bisa berdiri di sini." Seluruh ruang sidang hening. Saya dan Sinta bertukar pandang. Dan dalam tatapan itu, ada ikatan yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah selamat dari jurang yang sama. Pak Herman, yang ternyata adalah otak jaringan ini, terbukti telah memperdagangkan belasan perempuan dengan modus hutang palsu. Wulan terbukti menerima bagian dari hasil kejahatan. Dan Ibu Ratna, sang perantara, yang menjual menantunya sendiri, dijatuhi hukuman yang setimpal. Saat hakim membacakan vonis, Ibu Ratna menoleh pada saya. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya kebencian. Tapi saya menatapnya dengan tenang. Saya tidak membenci lagi. Saya hanya merasa lega bahwa keadilan akhirnya datang. Dan tidak ada lagi perempuan yang akan masuk ke dalam buku catatan itu. Berkat bukti yang saya kumpulkan, kepolisian berhasil membongkar seluruh jaringan. Belasan perempuan diselamatkan sebelum mereka menjadi korban. Beberapa korban lama yang selama ini hidup dalam ketakutan, akhirnya berani melapor. Sinta, yang dulu kabur dalam ketakutan, kini menjadi sukarelawan yang membantu korban-korban lain pulih. Setiap kali ia mengucapkan terima kasih pada saya selalu berkata, kita menyelamatkan satu sama lain. Aris pulang 6 bulan kemudian, menyelesaikan kontraknya dengan baik. Di bandara yang sama, tempat saya pernah melepasnya dengan air mata. Kini saya menyambutnya dengan senyum. Ia memeluk saya erat, lama sekali. "Maaf, aku terlambat," bisiknya. Saya menggeleng. "Kamu pulang. Itu yang penting. Kami memulai hidup baru. Kami pindah dari rumah lama yang penuh kenangan pahit, menyewa rumah kecil sederhana di pinggir kota. Tidak mewah, tapi penuh ketenangan. Saya kembali bekerja sebagai akuntan. Kali ini dengan beberapa klien baru yang datang setelah cerita keberanian saya tersebar dari mulut ke mulut. Beberapa perempuan korban jaringan itu bahkan menghubungi saya, bukan untuk urusan pembukuan, tapi
untuk berterima kasih atau sekedar bercerita bahwa mereka kini berani memulai hidup baru. Saya tidak pernah menyangka pekerjaan kecil mencatat angka bisa membawa saya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Menyelamatkan nyawa dan kehormatan banyak orang. Bima sesekali masih menghubungi, Mengabari perkembangan kasus, atau sekedar menanyakan kabar. ia menjadi sahabat yang menghormati saya dan Aris. Suatu kali ia berkata, "Mawar, dalam karir saya jarang bertemu saksi seberani dan setelitimu. Kamu mengubah kasus ini." Saya hanya tersenyum. Karena saya tahu, Keberanian itu bukan datang dari kekuatan luar biasa, tapi dari satu keputusan sederhana, menolak menjadi korban yang diam. Malam pertama di rumah baru, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi, makanan kesukaan Aris. kami makan berdua di meja kecil. Ditemani suara jangkrik dari luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam sangat lama, Saya merasa benar-benar di rumah. Aris menggenggam tangan saya di atas meja. "Terima kasih, Mawar. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, Kamu menyelamatkan banyak orang, dan kamu menjaga janjimu padaku." bahkan saat itu berarti mempertaruhkan nyawamu. Saya tersenyum, Saya cuma melakukan apa yang saya tahu. mencatat kebenaran, dan menolak menjadi korban. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Bahwa kejahatan paling keji kadang datang dari orang yang seharusnya paling melindungi kita. Bahwa darah daging tidak selalu berarti kasih sayang. Tapi cerita ini juga mengajarkan Bahwa keberanian seorang perempuan dipadu dengan ketelitian dan tekad bisa meruntuhkan kebusukan yang paling gelap sekalipun. Jangan pernah diam saat kalian dijadikan korban. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang sudah memutuskan untuk melawan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, terjebak dalam rumah tangga, ditekan oleh orang yang seharusnya mereka percaya, diancam dengan nama keluarga dan cinta. Kalian tidak sendirian. Kebenaran selalu meninggalkan jejak, dan keberanian selalu menemukan jalan. Di luar sana, ada juga para suami seperti Aris yang berjuang jauh dari rumah, menitipkan kepercayaan pada orang yang salah. Percayalah pada pasangan kalian, dengarkan mereka, bahkan saat kebenaran terasa pahit. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua yang membiarkan gengsi dan keserakahan menelan hati nurani mereka. sampai mereka tega mengorbankan darah daging sendiri. Semoga cerita ini menjadi peringatan bahwa setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan menemui pertanggungjawabannya. Ibu Ratna dan Pak Herman kini menjalani hukuman mereka. Wulan kehilangan segalanya yang ia kejar, sementara saya dan Aris Di rumah kecil kami, memulai lembaran baru dengan kepercayaan yang justru menjadi lebih kuat setelah melewati ujian terberat dalam hidup. Kita selalu punya pilihan, menjadi korban yang diam atau menjadi pejuang yang melawan. Saya memilih melawan, dan saya tidak pernah menyesalinya. Karena pada akhirnya, kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa dijual, dan keadilan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian menghadapi pengkhianatan dari orang terdekat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.